mengulang akadnya, tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Jika dia sudah kembar, lalu si perempuan ini dua-duanya lupa bahwa dia sudah menikah, adalah misalnya amnesia. Kemudian laki-lakinya juga lupa yang mana yang dia nikahi, kakaknya atau adiknya, tapi dia ingat pernah menikahi salah satu dari yang kembar ini. Maka hukum asalnya adalah dia tidak boleh boleh menggauli salah satu dari perempuan ini. Tidak boleh. Dan tidak boleh dia mengulang akad. Kenapa? Karena kalau dia salah mengulang akad, maka dia telah mengumpulkan dua wanita yang kandung adik kakak. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi seseorang kalau menikahi kakaknya, dia tidak boleh menikahi adiknya kecuali dia bercerai dari si kakak atau kakaknya meninggal, barulah boleh dia menikahi adiknya. Dalam status ini, perempuan tersebut tidak diketahui yang mana yang dinikahi, sehingga dia tidak boleh menikahi salah satunya lagi atau keduanya sampai dia ingat yang mana yang pernah dia nikahi, yang pernah menjadi istrinya. Ini hukum asal al-aslu fil aqwal at-tahrim. Hukum asal pada hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Contoh berikutnya adalah jika seorang anak perempuan dinikahi oleh ayahnya sebelum dia baligh, apakah sah pernikahannya? Jawabannya sah. Wali berhak menikahkan anak perempuannya. Wali mujbir, wali mujbir itu ayah. Ayah berhak menikahkan anaknya yang belum baligh dan pernikahannya sah. Tapi begitu dia baligh, dia ditanya apakah dia ridho dan setuju. Kalau tidak, maka nikahnya difasakh, maka nikahnya dibatalkan. Ini hukum dalam agama kita. Dan perempuan yang bikr, yang masih perawan, tustadzan, ditanya keridhoannya, diminta izinnya, apakah dia ridho atau tidak. Misal sang perempuan anak kecil ini dinikahkan oleh ayahnya sebelum dia baligh, lalu ketika dia baligh, menurut sang laki-laki, dia sudah tanya ke perempuan dan perempuan itu menjawab dia izin. Kamu ketika kamu balik, saya sudah pernah tanya, apakah engkau izinkan dinikahkan dengan saya? Seingat saya kamu pernah bilang kamu izinkan ketika kamu sudah balik. Kemudian perempuan itu berkata, tidak pernah, saya tidak izin, saya tidak setuju dinikahkan dengan Anda. Maka hukumnya kembali kepada hukum asal, al-aslu fil aqwal at-tahrim. Hukum asal pada hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Sehingga dalam hal seperti itu, nikahnya difasakh, dibatalkan. Kalau ingin melakukan pernikahan lagi, maka akadnya diulang. Ini kaidah al-aslu fil aqwal at-tahrim. Hukum asal pada hukum asal pada hubungan laki-laki dan perempuan adalah haram. Baik. Kita juga sudah membahas itu kaidah kelima, Pak. Ternyata kita kemarin minggu lalu loncat ke kaidah ke-8. Kaidah 6 dan 7 terlewatkan. Maka pada malam hari ini kita akan baca kaidah 6 dan 7. Nah, di kaidah yang ke-8 itu kita sudah bahas hukum asal pada ibadah adalah tidak boleh. Sebagaimana kita sampaikan, seseorang kalau buat suatu ibadah tersendiri, ada orang buat ibadah sholatu birril walidain. Kalau contoh yang sering disampaikan Ustaz Firanda itu sholatu birril walidain, sholat berbakti pada orang tua. Bapak sholat apa? 5 rakaat. Ini namanya sholat birrul walidain, Ustaz. Bapak sholat apa? 4 rakaat antara maghrib dan isya, 4 rakaat tanpa putus. Kemudian sholat apa nih, Pak? Ini sholat hubbuz zaujah, cinta istri misalnya. Dia buat sholat sendiri. Maka sholat ini tidak dibolehkan sampai dia datangkan bukti dan dalil dari Al-Quran atau Sunnah atau ijma' atau perkataan sahabat dan perbuatan para salaf yang menunjukkan perbuatan tersebut. Jika tidak ada dalil,
asal perbuatan itu adalah terlarang. Berbeda dengan adat, dengan kebiasaan. Hukum asal kebiasaan dibolehkan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa itu haram. Hukum asal duduk apa Pak? Boleh. Tapi kalau duduk di meja judi haram. Hukum asal duduknya boleh, tapi ketika ada dalil yang membuat dia jadi haram, maka hukum duduk itu menjadi haram. Hukum asal duduk itu boleh. Begitu duduknya diniatkan karena menetap di masjid mencari ridho Allah, maka dia menjadi i'tikaf, maka dia berpindah kepada ibadah. Ketika dia ibadah, maka harus mengikuti tata caranya. Jadi pahami jamaah ya. Jangan ada yang bilang, Ustaz, saya duduk, kan duduk hukum asalnya mubah, dia adalah kebiasaan, adat, sehingga saya boleh buat cara dulu ibadah saya sendiri. Gak bisa. Ketika duduk itu dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla seperti i'tikaf, maka duduknya diatur oleh dalil. Kalau ada orang duduk misalnya, dia duduk tahiyat bersila, lalu dia meyakini ini adalah sunnah dan ibadah, maka duduknya itu kita minta dalilnya. Adakah dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa duduk antum ini adalah ibadah? Kalau dia tidak bisa datangkan dalil, maka dia menjadi tidak diperbolehkan, kecuali dia tidak menganggap itu sunnah. Perlu dipahami jamaah bahwa duduk iftirash dan tawarruk itu hukumnya, hayahnya, cara duduknya sunnah. Yang rukun itu adalah duduknya itu sendiri. Bisa dipahami jamaah. Jadi yang rukun tahiyat akhir, duduk antara dua sujud, yang rukun itu duduknya. Adapun bagaimana duduknya, itu hukumnya sunnah. Seandainya ada orang duduknya bersila, mubah, nggak masalah, tapi dia tidak menepati sunnah. Kalau ada orang duduk di atas kursi, boleh, karena dia duduk, tetapi dia tidak menepati sunnah, kecuali kalau dia sakit, sehingga dia akan tetap tercatat berpahala. Orang yang sakit lalu tidak bisa melaksanakan sunnah yang biasa dia kerjakan ketika sehat, maka pahalanya sama seperti kalau dia kerjakan ketika sehat. Nabi SAW bersabda, "Idza safara 'abdu aw marad," jika seorang hamba melakukan safar atau sakit, kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Kalau seseorang safar sehingga dia tidak bisa sholat, dia qasar sholatnya menjadi 2 rakaat. Sholat ba'diyah dan qabliyah tidak disunahkan bagi orang yang safar. Sholat ba'diyah dan qabliyah tidak disunahkan bagi orang yang safar, dan tetap boleh dikerjakan, tapi tidak menjadi sunnah rawatib. Baik. Dia karena safar akhirnya tidak sholat duha yang biasa dia kerjakan karena dia di jalan. Lalu dia tidak sholat 4 rakaat. Kemudian kalau dia sakit, biasanya dia ke masjid, kemudian karena sakit, qadarullah, dia tidak bisa ke masjid. Maka kata Nabi SAW, kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Maka akan dicatat baginya pahala persis seperti ketika dia sehat dan menetap. Artinya kalau ada orang terhalang, misal ada orang duduk tawarruk, misalnya kakinya tidak dilipat, diluruskan, dalam kondisi dia tidak mampu, maka dia tetap tercatat mendapatkan pahala tersebut kalau dia biasanya melakukan itu dalam keadaan sehat. Ada orang tidak bisa sujud, dia hanya bisa duduk saja di kursi, lalu dia tidak bisa sempurna melakukan rukunya, maka pahalanya tidak berkurang ketika dia tidak mampu. Mengikuti kaidah Nabi SAW tadi, bahwa siapa yang melakukan safar atau sakit atau terhalang suatu halangan, lalu dia tidak bisa melakukan ibadah tersebut seperti yang dia lakukan seandainya tidak ada halangan itu, maka pahalanya adalah sama. Oleh karenanya Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah ta'ala pernah menjelaskan tentang kondisi jamaah haji yang meninggal dunia di momen Covid, sedangkan dia harusnya sudah dijadwalkan berangkat, atau misalnya dia tidak jadi berangkat, maka kata beliau, orang itu telah menepati pahala haji sebagaimana mestinya, meskipun dia tidak melaksanakannya, karena dia terhambat oleh perbuatan atau oleh kondisi. Nah, jadi sekali lagi,
hukum asal dari ibadah itu tidak boleh sampai ada dalil, ada buktinya. Atau ibadah seperti ini ada nggak dalilnya? Kalau kata dia ada, tamam. Benar nggak penggunaan dalilnya? Kalau benar, barulah kita katakan ibadah tersebut adalah sunnah. Dan dalilnya pun perlu diteliti. Apakah dalilnya sahih? Apakah dalilnya dhaif? Apakah dalilnya bisa dipakai? Apakah dalilnya sudah terhapus hukumnya mansukh dan lain sebagainya. Jadi hukum asal dalam ibadah adalah dilarang dan hukum asal dalam kebiasaan adalah dibolehkan. Sehingga hadirin, kita harus bisa bedakan mana yang kebiasaan, mana yang ibadah. Nah, sering kasih contoh, misal baca surat Kahfi malam Jumat dan hari Jumat, apa hukumnya? Khilaf jamaah ya. Khilaf. Ada yang memfatwakan tidak disunahkan karena hadisnya dhaif. Tapi mayoritas ulama mengatakan disunnahkan, hadisnya terangkat hukumnya hasan riwayat karena dia memiliki syawahid atau saksi-saksi daripada hadis yang lain. Baik, sebagian ulama mengatakan dhaif, tidak disunnahkan. Membiasakan menganggap ada keutamaan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat harus datangkan dalil. Ketika ada dalil baru kita katakan sunnah. Baik. Baca surat An-Naba setiap malam Jumat. Lalu meyakini ada keutamaan baca surat An-Naba di malam Jumat dan tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, boleh? Tidak boleh. Tapi kalau dia kebiasaan, seperti kita misalnya, setiap malam Jumat kita baca kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khams, kaidah fikih yang 5 malam Jumat. Ada yang meyakini keutamaannya jemaah bahwa harus malam Jumat? Sekarang saya tanya jemaah, kalau seandainya saya pindahkan jadwalnya di malam Kamis, apakah berulang nilai pahalanya? Tidak. Kita tidak meyakini kegiatan ini adalah memiliki keutamaan khusus di malam Jumat. Kita memprogramkan. Jadi bedakan antara program sama menjadi ritual ibadah. Ini beda. Anak-anak sekolah SD misalnya, di les pertama dia belajar tafsir, les kedua belajar fikih, les ketiga belajar tauhid, istirahat, les keempat belajar ini, les kelima jadi istirahat kemudian pulang. Apakah ini dikatakan bid'ah karena dia menentukan dan menetapkan jadwal tersendiri? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini program, bukan ritual. Kecuali kalau kita katakan setiap sekolah harus hari Senin harus belajar tafsir yang pertama. Kalau tidak, dia tidak mendapatkan keutamaan pahala yang besar. Maka di sini kita membutuhkan dalil. Kita membutuhkan dalil. Baik, ini kaidah yang kita pelajari minggu lalu. Kita balik ke kaidah yang ke-6 dan ke-7. Ini kita peringkas saja kaidah ke-6 dan ke-7, yaitu al-aslu fi sifat wal umur al-'aridah al-'adam. Al-aslu fi sifat wal umur al-'aridah al-'adam. Mana kaidahnya adalah hukum asal pada sifat atau perkara yang datang belakangan itu hukum asalnya tidak ada. Hukum asalnya tidak ada. Baik. Apa kaitannya dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak? Kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak dibangun di atas sesuatu yang asal, adapun yang ragu belakangan tidak bisa mengganggu hukum yang asal. Dalam hal ini, sifat yang datang belakangan itu bukan hukum asal. Hukum asalnya adalah sesuatu yang sudah ada pada benda tersebut dari awal dan terus berjalan. Adapun sesuatu yang datang setelahnya, maka ini dianggap tidak ada. Contoh, kita peringkas. Saya membeli sepeda motor misalnya, atau saya membeli sepeda di sebuah toko. Lalu ketika terjadi akad jual beli antara saya dengan pemilik toko, kita sudah sepakat dan cek bahwa sepeda ini tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat dan kekurangan. Ketika saya bawa pulang, kemudian saya kembali ke toko tersebut dengan alasan ada cacat setelah terjadi akad dan pemeriksaan, maka al-umurul 'aridah, sesuatu yang datang belakangan ini dianggap tidak ada.
dianggap tidak diterima. Begitu juga misalnya dalam akad pinjam meminjam. Ketika si Ahmad meminjam katakanlah kitab dari si Zaid, ketika diberikan dan keduanya sepakat tidak memiliki kekurangan, lalu kemudian ketika dikembalikan oleh si Ahmad kepada Zaid, bukunya ada sobek, maka si Zaid berhak menuntut karena hukum asalnya buku tersebut adalah tidak memiliki aib. Maka aib yang datang kemudian adalah al-umurul aridah, dianggap tidak ada di akad awal. Ini maksudnya, bukan dianggap tidak ada sama sekali. Jadi dianggap tidak ada di akad awal, ketika dia terjadi belakangan, maka hukumnya adalah berlaku kepada kejadian tersebut, bukan kepada hukum awal. Sehingga pada kondisi ini si Ahmad ketika mengembalikan buku Zaid, dia wajib mengganti atau membayar aib yang disebabkan dalam proses peminjaman itu. Ini makna kaidah dari kaidah yang ke-6 secara ringkas. Kaidah yang ke-7 ini penting jemaah. Al-aslu idhafatul hadisi ila aqrabi awqatihi. Hukum asalnya perkara dan kejadian itu dinisbatkan kepada waktu terdekat. Perkara itu dinisbatkan kepada waktu terdekat. Baik. Ada yang bisa kasih contoh ya, Pak? Perkara sesuatu yang terjadi itu dinisbatkan kepada waktu yang terdekat, bukan yang terjauh. Sebagai contoh, seorang laki-laki terbangun dari tidurnya, lalu dia melihat fara'a maniyyan fi thawbihi. Maka dia melihat ada mani jelas pada pakaiannya. Kalau ada mani maka dia fix mimpi basah ya. Tapi kalau dia mimpi tidak ada mani, maka dia tidak perlu mandi wajib. Hukum asalnya dia masih suci. Tapi kalau dia melihat mani walaupun dia tidak bermimpi, maka hukum asalnya adalah bahwa dia junub. Baik. Sekarang dia bingung, pakaian yang dia pakai sudah digunakan untuk 2 kali tidur. Tidur siang sekali, tidur malam sekali, kemudian tidur siang sekali. Tadi malam dia tidur misalnya, atau tadi siang dia tidur. Tadi siang dia tidur siang sekitar jam 3, dari jam 1 sampai jam 3 sampai asar. Kemudian setelah itu malamnya dia tidur lagi dengan baju yang sama. Bangun-bangun sebelum subuh, dia lihat ada air mani di celananya. Pertanyaannya, air mani ini, mohon maaf, hadas akbar yang terjadi pada dirinya, kita nisbatkan ke tidur yang mana? Yang pertama, yang tidur siang atau yang tidur malam? Atau yang keduanya? Yang malam. Yunsabul hadisu ila aqrabi awqatihi. Dinisbatkan sesuatu yang terjadi kepada waktu terdekatnya. Konsekuensinya apa? Kalau dia sadar setelah sholat subuh, maka dia wajib ulang sholat subuhnya, karena dia sholat dalam kondisi hadas akbar. Dia harus mandi lalu dia ulang sholat subuhnya. Kalau waktunya masih ada, maka dia kerjakan sholat subuh tersebut tunai. Tapi kalau dia sadar setelah sholat subuh waktunya sudah habis, maka dia kerjakan pengulangan sholat subuh itu qadha. Ini konsekuensi. Jadi tidak perlu dia mengulang sholat maghrib, asar, maghrib, isya, dia tidak perlu ulang. Yunsabul amru ila aqrabi awqatihi. Perkara itu dinisbatkan kepada waktu terdekatnya. Contoh lain, kita pulang dari masjid, sampai di rumah kita lihat ada kotoran di baju kita. Baik. Dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Syafi'i, kotoran burung itu najis, walaupun halal dimakan. Dalam mazhab Hambali tidak najis karena dia adalah hewan yang halal dimakan. Baik. Kita ambil hewan yang kita sepakati najis. Misalnya kotoran kucing di celana, di bagian bawah. Sampai ke rumah kita lihat ternyata celana kita ada kotoran kucing. Baik. Tadi kita udah sholat isya, pulang ke rumah, kemudian sampai di rumah kita lihat ada kotoran
kucing. Pertanyaannya, apakah perlu kita ulang sholat isya kita? Tidak perlu. Kenapa? Karena yunsabul hadisi ila aqrabiz zaman. Dinisbatkan kejadian tersebut kepada waktu terdekat. Apa waktu terdekatnya, Pak? Jalan dari masjid ke rumah. Berarti hukum asalnya kotoran tersebut kena pakaian kita ketika kita pindah dari masjid ke rumah, bukan ketika di masjid. Kecuali ada indikator yang menunjukkan sebaliknya, ada kondisi yang menunjukkan sebaliknya. Contoh, ada yang ngasih tahu, Pak, tadi kayaknya anak lihat antum deh, pas jalan antum kesenggol kotoran kucing, kena celana antum. Maka ini dikembalikan kepada waktu yang ada koordinat atau indikator yang menunjukkan waktu tersebut. Tapi kalau tidak ada yang menunjukkan waktunya, maka hukum asalnya dikembalikan kepada waktu terdekat. Contoh berikutnya adalah ada jamaah yang sering sekali bertanya terkait masalah kebersihan. Keluar mazi, mohon maaf, keluar mazi, dan keluarnya itu setelah sholat. Dia keluar mazi setelah sholat. Ketika dia udah pulang, kemudian dia masuk ke kamar mandi, dia buang air, dia melihat di pakaiannya ada mazi. Pertanyaannya, apakah dia mengulang sholat? Jawabannya tidak perlu. Sampai ada dalil yang membuktikan bahwa mazi tersebut terasa keluar ketika sholat. Kalau tidak ada terasa, maka mazi itu dihukumi keluar setelah selesai sholat. Baik, Ustaz, kalau ternyata qadarullah memang mazi itu keluar ketika sholat, tapi saya tidak tahu apakah tetap sholat diterima. Jawabannya, sholatnya tetap sah, karena dia mengikuti kaidah dan hukum yang sudah berlaku, maka dia sah hukumnya. Adapun diterima kita tidak tahu, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kita sholat memenuhi syarat, rukun, wajib, kita kerjakan sunnahnya, kita berusaha khusyuk, maka sholat itu sah secara hukum ini, bebas dari tanggung jawab kita. Tapi apakah diterima? Kita berharap agar diterima, tapi jangan juga kita kepedean. Kita nggak boleh jamaah kepedean. Oh, saya sholat alhamdulillah pasti saya diterima, enggak. Atau nggak boleh juga putus asa, ya Allah sholat saya nggak diterima, nggak boleh. Mukmin itu harus antara khauf dan roja, antara takut supaya dia tidak takabur, supaya dia tidak sombong, dan roja berharap supaya dia tidak putus asa. Itu mukmin. Ketika kita melakukan ibadah apapun harus disertai dengan dua hal ini. Kita harus roja, berharap agar kita tidak putus asa, dan kita harus tetap takut tidak diterima, agar kita tetap tawadhu dan tidak sombong. Jadi ini kaidahnya. Jadi yusabul amru ila aqrabi zamani. Perkara itu dinisbatkan kepada waktu terdekatnya. Baik. Contoh berikutnya. Dalam kasus jual beli tadi, terjadi persengketa antara penjual dan pembeli. Penjual bilang, air pada barang ini ada, setelah antum bawa, di ana tidak ada. Jadi setelah pembeli bawa barang, dia balik lagi ke toko, dia bilang, wah ini barang yang antum kasih cacat nih, cacat. Dan cacatnya baru pula, cacatnya baru ada ini. Terus kata pemilik toko, cacat ini di toko ana nggak ada. Cacat ini ada ketika antum bawa tadi di motor kayaknya, di ana tidak ada. Maka perkataan siapa yang dipegang? Penjual atau pembeli? Penjual. Karena kerusakan itu dinisbatkan kepada waktu terdekatnya. Waktu terdekatnya kapan? Ketika dia dibawa pakai motor oleh pembeli. Sehingga ucapan yang dipegang di sini adalah ucapan penjual, kecuali pembeli punya bukti. Pembeli punya koordinat, punya indikator yang menunjukkan sebaliknya, maka dikembalikan kepada pembeli. Dan di antara contohnya juga, idza da'atiz zawjatu anna zawjaha talaqaha athna'a maradil maut. Kalau seorang istri menuntut atau menyatakan bahwa suaminya mentalaknya ketika sakit mau meninggal,
talak raj'i, wa talabat al-irs, sehingga dia meminta tetap warisan istri yang sudah ditalak, apakah dapat warisan ya, Pak? Hukum asal tidak dapat. Baik. Kecuali kalau dia ditalak, ini dalam mazhab Maliki, dan ini yang dirajihkan oleh fatwa Lajnah Daimah di Arab Saudi. Perempuan yang ditalak oleh suaminya di kondisi suaminya sakit, yang dengan sakit itu dia meninggal, sudah masyaratul maut, misalnya dia sakit, dia tahu bahwa dia akan meninggal, lalu dia talak istrinya, maka talak itu tidak diterima. Bisa dipahami ya, Pak ya? Talak itu tidak diterima dan istri tersebut berhak menerima warisan. Ini hukum waris. Baik. Sekarang istri tersebut datang kepada ahli waris yang lain. Dia bilang, saya ditalak oleh suami saya ketika dia mau meninggal. Ketika dia sakit, yang sakit dengan sakit itu kemudian dia meninggal dunia. Kemudian ahli waris bilang, enggak Bu, ibu ditalak oleh orang tua kami, misalnya istri keduanya, ibu ditalak oleh orang tua kami jauh sebelum apa? Sebelum dia sakit atau ketika sebelum dia sakit. Maka di sini perkataan siapa dipegang? Perkataan istri. Kenapa? Karena yang paling dekat. Kalau ahli waris mau kekeh dengan pendapatnya bahwa talak itu terjadi ketika sebelum sakit, dia harus datangkan bukti. Sehingga hak warisan tersebut diberikan kepada sang istri. Kecuali kalau ahli waris bisa menunjukkan, misalnya ini ada surat dari hakim sudah jelas, ini terjadi 2 bulan sebelum bapak meninggal, jadi ibu tidak punya hak warisan di sini. Selesai perkara. Tapi kalau tidak ada bukti, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan sang istri. Jadi yunsabul haditsu ila aqrabi awqatihi. Perkara yang terjadi itu dinisbatkan kepada waktu yang paling dekat. Baik, ini contoh-contohnya. Ada pengecualian dari kaidah ini. Ada pengecualian dari kaidah ini. Apa pengecualiannya? Ada pasangan suami istri, dua-duanya Nasrani. Dan dia tinggal di negara Islam yang mengatur pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau di negara yang menerapkan syariat Islam jemaah, hukum waris itu harus tetap diterapkan walaupun kepada non-muslim, harus tetap diterapkan. Jadi hukum waris Islam itu harus tetap diterapkan kepada semua orang yang tinggal di negara tersebut tanpa terkecuali. Kecuali negara tersebut adalah negara yang tidak berbasis pada syariat Islam, maka kewajibannya kembali kepada individu. Kalau dia muslim, maka dia wajib menerapkan pembagian warisan tersebut. Kalau dia non muslim, terserah. Tapi kalau dia negaranya negara muslim, pemerintah wajib menerapkan hukum waris sesuai syariat Islam. Baik. Ada suami istri yang Nasrani. Idda'at zaujatu Nasraniyyin, istrinya mengakui anna Islamaha, istrinya kemudian mu'allaf. Istrinya mu'allaf waqa'a ba'da wafati zaujiha. Dia mu'allaf setelah suaminya meninggal. Jadi bisa dipahami ya, dia suami istri, suaminya meninggal. Lalu sang istri berkata kepada ahli waris, saya ini memang sudah muslimah, tapi saya muslimah setelah bapak meninggal. Berarti dia berhak menerima warisan. Karena sesama Nasrani, yang membuat warisan itu terhalang adalah beda agama. Nasrani dengan muslim, bapaknya Nasrani, anaknya muslim, maka ini tidak bisa saling mewarisi. Anaknya meninggal tidak bisa diwarisi oleh bapak, bapak meninggal tidak bisa diwarisi oleh anaknya. Jadi dia kalau beda agama maka dia tidak bisa saling mewarisi, tidak punya hak waris di situ. Kecuali kalau meninggal dia sama-sama satu agama, setelah meninggal baru mu'allaf, maka dia menerima hak waris tersebut. Dalam kasus ini misalnya si perempuan berkata, saya masuk Islam setelah bapak wafat. Artinya ketika bapak wafat saya masih satu agama sama dia.
sehingga saya berhak menerima warisan. Baik. Wadda'al warasatu, tapi ahli waris mengakui sebaliknya, annaha aslamat qabla mautil muwarris, bahwa dia meninggal dulu, bahwa dia masuk Islam justru sebelum ahli waris meninggal dunia. Maka di sini perkataan siapa yang diambil? Kalau kita ikuti kaidah yang tadi, maka perkataan si istri yang diambil. Dalam kasus ini pengecualian. Dalam kasus ini ahli warislah yang dipegang ucapannya. Kenapa? Karena hukum asalnya setiap manusia itu kullu mauludin wulida 'alal fitrah, semua orang itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu alladzani yuhawidanihi aw yunasiranihi, maka orang tuanya yang membuat dia Yahudi atau yang membuat dia Nasrani. Ketika ada status keislaman pada diri seseorang, maka dilihat yang paling lama. Maka dilihat yang paling lama ketika terjadi sengketa seperti ini. Maka dalam hal ini sang perempuan tersebut tidak mendapatkan hak waris. Ini namanya al-istishab al-maqlub, hukum asal yang dibalik karena dia berkaitan tentang kondisi akidah seseorang. Bisa dipahami jemaahnya? Ini berlaku bukan cuma suami istri, anak bapak juga. Misalnya anaknya mu'allaf, bapaknya masih Nasrani. Kemudian anaknya bilang, saya masuk Islam setelah bapak meninggal dunia. Kata ahli waris, oh enggak, kamu dulu masuk Islam sebelum bapak meninggal. Maka yang dipegang dalam ucapan ahli waris. Kecuali kalau sang anak mendatangkan bukti, enggak, ini buktinya bahwa saya baru masuk Islam, saya bersyahadat ketika bapak sudah meninggal dunia pada tahun sekian. Maka perkataan yang dipegang adalah perkataan si anak tersebut. Ini hukum asal apa namanya? Ini apa kaidahnya tadi? Al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi ukhati. Perkara itu dinisbatkan kepada waktu yang paling dekat. Baik. Kita lanjut ke kaidah yang nomor 9. Nomor 9. Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Hukum asal dari ucapan itu dipahami secara hakikat. Jadi ucapan ada 3 jenis. Secara umum ucapan itu ada 3. Al-haqiqah, hakikat, yaitu menggunakan lafaz pada makna atau tempat yang sebenarnya. Saya makan, maka artinya makan. Saya minum, maka artinya minum. Jelas, itu makna hakikat. Yang kedua, majaz. Yang kedua apa? Majaz. Majaz ini adalah menggunakan lafaz pada tempat yang berbeda dengan memiliki kaitan. Contoh, ra'aitul asada yakhtubu 'alal mimbar. Aku melihat singa khutbah di atas mimbar. Apa berarti kita melihat singa? Ada singa khutbah di atas mimbar. Apa maknanya? Kita melihat orang yang semangat dalam berkhutbah di atas mimbar. Itu maknanya majaz. Baik, yang ketiga adalah tulisan kitabah. Jadi ada 3 lafaz: hakikat, najaz, dan kitabah, dan tulisan. Baik. Apa makna dari kaidah ini? Makna dari kaidah ini adalah hukum asalnya ketika kita memahami omongan orang adalah apa makna hakikat pada lafaz tersebut, bukan pada makna kiasan. Ini hukum asalnya. Ini dalam hal muamalah jemaah ya, berbeda dengan ibadah. Ibadah lafaz tidak terlalu penting, tapi yang paling penting apa? Hati. Ada orang usolli fardhu maghribi 3 raka'atin, tapi dalam hati dia isya, lisan dia maghrib. Apakah sah sholatnya? Jawabannya sah. Jawabannya sah. Orang melafazkan niat, walaupun melafazkan niat sebagai ulama mengatakan dianjurkan, tapi dalam mazhab Hambali dan para ahli hadis mengatakan itu tidak dianjurkan, bahkan
banyak yang mengatakan itu bagian daripada bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Taib. Mereka yang meyakini itu dianjurkan. Kemudian dia salah melafazkan. Atau kita ngobrol misalnya, Pak, yuk kita sholat zuhur. Saya ngomongnya sholat zuhur, padahal yang dikerjakan adalah sholat asar. Dan niat di dalam hati adalah sholat asar. Apakah sholatnya batal? Jawabannya tidak batal. Jawabannya tetap sah. Karena dalam hal ibadah yang dilihat adalah niat di dalam hati. Berbeda dengan muamalah jamaah. Dalam muamalah yang dilihat adalah lafaz, apa yang diucapkan. Kalau saya bilang misalnya Pak Heru, saya jual buku saya ke Pak Heru, maka maknanya jual, bukan hibah. Jangan habis itu Pak Heru diam-diam ambil buku, habis itu pulang. Ustaz kan nggak minta berapa duitnya, artinya ini hadiah enggak? Dia harus tanya, itu berapa Ustaz? Itu jual. Orang jual misalnya 50.000, baik, kenapa ya? Jadi hukum asalnya digunakan lafaz seseorang itu pada makna hakikatnya. Kecuali kalau ada qarinan, kalau ada pendamping yang mengubah makna dari hakikat menjadi majaz. Sebagai contoh, Anda bilang ke salah satu jamaah, apa ini silakan, ini hadiah dari anak antum, jangan kasih HP. Terus dia bawa pulang. Wah, alhamdulillah dapat hadiah dari Ustaz yang bisa jawab pertanyaan. Bawa HP bawa pulang. Kemudian besok Anda telepon, Pak, mana uangnya? Tuh Anda jual itu. Baik. Nah, hukum asalnya siapa yang megang? Penerima barang. Kenapa? Karena dia menggunakan lafaz hibah. Maka lafaz hibah inilah yang berlaku pada dirinya walaupun niatnya adalah jual beli. Jadi yang digunakan dalam hal ini adalah apa yang dia lafazkan. Maka sekali lagi, dalam muamalah dan munakahah itu yang dilihat adalah lafaz. Maka hati-hati, apalagi dalam pernikahan. Kata Nabi SAW, salasun, 3 perkara, jadduhunna jaddun, wa hasbuhunna jaddun. 3 perkara yang seriusnya adalah serius dan bercandanya adalah bercanda. Talak, nikah, talak, rujuk. 3 perkara ini kalau diseriusi maka dia serius, kalaupun bercanda maka dia menjadi serius. Jadi kalau ada orang bercanda sama istrinya kemudian diucapkan engkau tertalak, maka talaknya jatuh. Atau misalnya dia drama atau orang main sinetron dan dia pasangannya adalah memang pasangan istrinya, lalu dia mengucapkan talak dalam konteks di situ sandiwara, maka talaknya jatuh. Dalam akad nikah juga sama. Dia main film, kemudian di film itu dia melakukan akad nikah dengan bapaknya, bapak si perempuan, disebut pula perempuannya, ada perempuan situ hadir, maka akad nikahnya sah, akad nikahnya berlaku. Begitupun dengan rujuk. Jadi dalam hal muamalah dan munakahah yang dilihat adalah lafaz, bukan niat dalam hati. Oleh karenanya jamaah, dalam mazhab Syafi'i, akad itu harus jelas diucapkan. Dalam mazhab Syafi'i jual beli tidak sah kalau tidak diucapkan. Jadi kalau kita belanja di Indomaret gitu, di Alfamart, kita ambil barang, kita bayar, terus kita pergi, maka ini tidak diterima dalam mazhab Syafi'i, tidak sah kepemilikan kita. Tapi dalam mazhab Hanafi sah, dan ini yang difatwakan oleh ulama seluruh dunia saat ini. Kenapa mazhab Syafi'i ketat dalam hal ini? Untuk menghindari sengketa, untuk menghindari kesalahpahaman, maka semuanya harus dilafazkan. Semuanya harus diucapkan ketika jual. Makanya dalam mazhab Syafi'i, ketika kita jual, itu kahada, telah aku jual ini kepada dirimu. Lalu pembeli bilang apa? Telah aku terima. Telah aku terima. Dan ini lebih selamat ya, lebih selamat. Para ulama sepakat kalau akad seperti ini maka akadnya sah. Ini sunnah. Walaupun dibolehkan bai'ul mu'athah itu jual beli serah terima saja. Jadi lafaznya itu bisa diwakilkan dengan serah terima. Kita datang, kemudian kita kasih uang, kita ambil barang, ambil air minum dari kulkas, kita kasih uang sesuai harganya, kemudian kita pergi, maka ini juga sah. Tapi yang paling afdal kita ucapkan, minimal dia ucapkan ini berapa Bu? 5.000. Oke, saya beli ini ya, ini uangnya. Jelas, ini gunanya akad dalam Islam. Jadi hukum asal berlaku adalah yaitu makna hakikat, bukan majaz. Sudah.
Boleh asal Pak? Oh, Silakan. Setelah itu kita lanjutkan. Kita lanjutkan sedikit dan sesi tanya jawab insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, jemaah yang kami muliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu penting sekali dalam akad apapun itu harus jelas. Jangan karena kita misalnya teman dekat lalu kita bilang aman Pak, aman. Ini sering diucapkan ya Pak. Dan ini bahaya. Gara-gara ucapan aman malah hubungan jadi tidak aman. Ada istilah Arab mengatakan as-saraha roha. As-saraha roha. Keterus terangan itu ketenangan. Ini terus terang tenang. Soalnya kita minjemin barang, kemudian dia tanya, ini saya sewa atau apa? Bilang aja kalau mau sewa. Oh, ini kalau saya sewa Pak, berapa? 50.000 sehari. Jelas akadnya. Kalau misalnya ini kok kurang lah, baru kita kurangi 45, 40, 30. Tapi jangan aman-aman. Habis itu kita ketika dia bayar, loh, kok segini? Biasanya nggak segini. Nggak boleh. Dari awal akad harus sorry, harus jelas. Sekali lagi Arab mengatakan, orang Arab mengatakan as-sarahatu roha. Keterus terangan adalah ketenangan.
Jangan suka-suka, walaupun kita teman, walaupun kita sahabat. Justru disitulah untuk menjaga persahabatan itu sendiri. Dan ketika kita menjadi teman, kita juga jangan sedih kalau kita kereta mobil sama teman kita. Terus dia terus terang harganya segini, saya nggak bisa kurangi. Jangan gara-gara itu kemudian kita bilang, oh ini sama teman sendiri kok pelit. Itu hak dia. Setelah itu kita nego, silakan nego seperti itu. Jadi kalau dalam urusan muamalah jual beli, kita berlakukan seperti penjual dan pembeli. Kalau setelah itu penjual ternyata memiliki kebaikan hati untuk berbuat baik kepada teman, itu bagian dari pahala dia dan tidak ada kewajiban di situ. Tidak kewajiban. Pun kita pembeli juga tidak boleh mengharap karena kita temenan sama dia lalu kemudian kita berharap agar diturunkan. Kalau kita memang butuh diturunkan, kita omongin, kita kasih tahu, kita sampaikan dengan sorry, dengan jelas. Jangan bahasa-bahasa kinayah, jangan bahasa-bahasa sindiran yang kemudian orang tidak bisa pahami seperti itu. Baik. Kemudian sedikit lanjutan kaidah yang ke-10. Kalau ada yang berkata begini jemaah, dia bersumpah, kata dia, demi Allah aku tidak akan menginjakkan kakiku di pintunya rumah Zaid, saking marahnya dia. Habis itu dia nggak menginjakkan kaki Pak, masuk lewat jendela, masuk ke rumah. Apakah dia telah melanggar sumpahnya? Melanggar atau tidak? Jawabannya melanggar. Karena makna menginjakkan kaki adalah masuk kepada rumah, maka di sini beralih dari makna hakiki kepada makna majaz. Tidak lagi kita gunakan makna hakiki. Kalau seandainya dia tiba-tiba jatuh dari langit, dia injak atap rumah orang itu, apakah dia membatalkan sumpahnya? Tidak, karena dia tidak masuk ke dalam rumah. Dia tidak masuk ke dalam rumah. Dia bilang, saya tidak akan makan dari pohon ini. Saya tidak akan makan pohon ini. Dia tidak makan pohonnya, dia makan buahnya. Batal nggak sumpahnya? Batal. Karena secara uruf, secara adat ketika kita katakan saya tidak makan pohon ini, maksudnya makan buahnya mana? Dalam makan batangnya. Saya tidak akan makan pohon kelapa ini. Maka maknanya adalah saya tidak makan buah dari pohon kelapa ini. Begitu dia makan buahnya, maka dia telah membatalkan sumpahnya. Begitu dia makan batangnya, tiba-tiba dia berubah menjadi rayap, dia makan batangnya, maka dia tidak membatalkan sumpahnya. Karena makna sumpah dia di sini dialihkan dari makna hakikat kepada makna majaz. Contoh lain, hakikat atau majaz dalam syariat. Misalnya dia berkata, dia misalnya dia bilang ke istrinya, alhamdulillah dia bilang ke istrinya, kalau kamu sholat di waktu duha, jatuh talak. Kemudian istrinya gak sholat, tapi dia doa. Dia doa biasa, dia doa di waktu duha, jatuh atau tidak talaknya? Tidak. Kemudian istrinya bilang, kamu sudah mentalak saya. Kenapa? Karena saya sudah doa. Loh, dia kan saya bilang sholat. Sholat kan artinya doa. Sholat secara bahasa itu artinya doa. Maka makna doa ini sudah tidak dipakai secara hakikat, dia masuk kepada majaz syar'i. Karena makna sholat yang dipahami oleh orang muslim adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka kalau dia melakukan selain itu, maka tidak jatuh talaknya. Dalam kondisi seperti ini ada qarinah atau ada kondisi yang harus mengalihkan maknanya dari hakikat, maka dia teralihkan kepada makna majaz. Contoh yang lain, misal mungkin itu saja contoh yang bisa kita sampaikan saat ini. Belum terlintas. Insyaallah kalau ada nanti contoh yang akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi jamaah yang kami muliakan, setiap ucapan itu harus dipakai, artinya digunakan, tidak bisa diabaikan. Kalau dia tidak bisa digunakan dalam makna hakikat, maka dia pindah kepada makna
makna majas. Nah, begitu pun misalnya dalam suami istri, kemudian suaminya berkata kepada istrinya, pergi kau ke rumah orang tuamu. Maka dalam makna kinayah seperti ini kita tanya niat dia, apa maksud dengan pergi ke rumah orang tuamu. Kalau maksud dia adalah talak, maka jatuh talak. Kalau makna dia adalah suruh pergi untuk istirahat dulu, untuk ketemu orang tua, maka maknanya bukan talak. Tapi kalau dia mengatakan engkau tertalak, maka hukumnya adalah bahwa istrinya telah dia talak. Walaupun maksudnya engkau saya talak itu secara bahasa artinya lepas, Pak. Misalnya dia peluk istrinya, lalu dia lepaskan, engkau tertalak. Terus baru jatuh talak, oh enggak, maksud saya talak di sini melepasmu dari pelukan saya, bukan dari ikatan pernikahan. Apakah diterima ucapannya? Tidak diterima. Karena makna hakikat daripada talak dalam syariat adalah perceraian hubungan suami istri. Mungkin itu saja kajian kita pada kesempatan hari ini, jemaah. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk soal insya Allah. Kalau di Indonesia itu berarti kalau misalnya orang kafir mewariskan, berarti terserah orang kafirnya ini atau kembali negara kita harus mengatur bahwa dia harus sesuai dengan syariat. Itu satu. Dan juga sebaliknya, kalau yang meninggal Islam, keluarganya yang kafir, berarti dia nggak boleh mewarisi kepada orang yang kafir ini. Itu saja. Baik, yang pertama, apakah kalau sesama kafir saling mewarisi, apakah dia mewarisi secara syariat Islam? Jawabannya iya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Kemudian pembagian anak perempuan dapat setengah kalau dia tidak punya, kalau dia hanya sendirian misalnya, dan seterusnya, dan berbagai macam seterusnya. Jadi kalau dia berada di agama, di negara yang mendirikan syariat Islam, maka dia tetap melakukan sistem waris secara syariat Islam. Dan pemerintah wajib menerapkan itu kepada masyarakat, wajib. Dan apakah kalau yang meninggal muslim yang mewarisi adalah kafir juga tidak mewariskan? Iya. Jadi ikhtilafuddin, perbedaan agama itu tidak saling mewarisi. Tapi khilaf di kalangan para ulama, bagaimana kalau perbedaan agamanya ini Yahudi dan Nasrani misalnya, Nasrani dan Hindu misalnya, apakah mereka saling mewarisi? Khilaf. Apakah selain Islam itu dihitung satu agama? Bisa dipahami ya, Islam satu agama udah jelas. Selain Islam, apakah dia dihitung satu agama? Apakah setiap agama ini dihitung beda-beda? Pendapat yang wajib menurut para ulama yang kami pelajari, selain Islam itu satu agama. Artinya kalau yang satu Hindu, yang satu Buddha, ini bisa saling mewariskan dalam syariat Islam. Satu Hindu, satu Buddha. Kalau satu Hindu, satu Muslim baru tidak bisa saling mewariskan. Cuma yang perlu anda tekankan di sini, penerapan hukum waris wajib. Wajib. Ini dulu masalah jamaah ya. Kecuali kalau ahli waris semuanya ridho. Jadi stepnya seperti ini. Kalau ada misal ayahnya meninggalkan harta 1 miliar misal, ada istri, anak laki-laki 1, anak perempuan 1, ada 3 tuh kan anaknya, ahli waris, atau ada istri, anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Oke? Meninggal, maka pertama kali yang dilakukan adalah disampaikan siapa yang berhak menerima waris terlebih dahulu. Artinya kalau ada anak laki-laki, maka harta warisan itu hanya akan dibagikan kepada istrinya dan anak-anaknya. Tidak akan keluar ke paman, sepupu akan keluar. Ini satu. Kedua, disampaikan berapa hak masing-masing. Dalam kasus tadi, suami meninggalkan istri, maka istri dapat 1/8 karena ada anak. Kalau tidak ada anak, dia dapat 1/8. Anak laki-laki dapat 2 dibandingkan anak perempuan. Oke, ini cara pembagiannya. Setelah tahu masing-masing, semua tahu hak masing-masing, semua tahu bagian masing-masing, di situ boleh sepakat. Baik, kalau kan kita sudah tahu nih berapa masing-masing dapat. Kamu sekian ratus juta, ibu sekian, saya sekian. Oke. Sekarang apakah kita mau ambil seperti ini atau kita bagi rata saja? Kemudian semuanya sepakat, ya sudah, kasihan nanti kita perempuan yang satu ini. Gak apa-apa, kita bagi rata. Sepakat semuanya bagi rata, boleh dibagi rata.
Sepakat Pak ya, bukan perkataan mayoritas. Bukan perkataan mayoritas, tapi sepakat semua. Begitu ada satu orang yang, oh saya nggak mau, saya mau menerima hak sesuai bagian saya nggak mau bagi rata. Maka diberikan hak dia sesuai bagian dia, yang lain kalau mau bagi rata silahkan. Jadi Pak ya. Jadi harus tahu dulu berapa hak masing-masing. Karena biasanya orang, kenapa dia mau bagi rata? Dia nggak tahu hak dia. Begitu dia tahu dia hak dia 300 juta, waduh, banyak juga 300 juta. Kalau bagi rata cuma dapat 150 misalnya, hilang 150. Akhirnya ketika dikasih tahu dia minta hak dia. Jadi intinya dia harus tahu berapa hak dia. Urusan setelah itu dia mau mengikhlaskan bagi rata, itu udah kembali kepada ahli waris masing-masing. Itu stepnya Pak. Jadi kurang lebih seperti itu. Allah a'lam. Mungkin demikian teman. Ada pertanyaan yang sudah ya? Kita sudah share. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم